guys, kali ini aku bakal bikin konten dan ini kontennya lebih mendokumentasikan perjuangan aku untuk meraih S1 aku di jurusan Pendidikan Matematika. So guys, aku bakal sharing ke teman-teman semuanya gimana rasanya setelah melalui dari seminar proposal, kemudian seminar hasil hingga sampai ke sidang skripsi. Oh ya, di sini juga aku bakal mau unboxing hadiah dari sidang skripsi yang kemarin, dan itu aku mau persembahin buat teman-teman yang udah ngasih kado. Aku berterima kasih buat kalian ya. Jadi ini khusus buat aku mendokumentasikan gimana perjuangan aku selama ini, dan benar-benar ini bisa ngebantu kalian, ngasih gambaran kalian tentang gimana sih rasanya sudah mendapatkan gelar sarjana pendidikan dan yang lain-lainnya. Tapi sebelum itu, buat kalian jangan lupa buat subscribe channel YouTube aku, karena setelah dari S1 ini, setelah dari sidang skripsi, sisa nungguin untuk pendaftaran wisuda, aku bakal rajin bikin konten buat kalian berjuang masuk PTN tahun 2025. Yang pertama, semoga cepat tinggi. Nggak usah cepat-cepat ketemu jodoh. Nanti besar deh baru ketemu jodoh. Yang ketiga, semakin produktif. Tambah keren, tambah kece, tambah bisa jadi YouTuber. YouTuber nih. Bisa kuliah di luar negeri, dapat LPDP. Mendapatkan karirnya lebih bagus dan semoga gelarnya lebih berkah lagi. Oke, terima kasih. Jadi guys, sekarang bareng teman-teman, sahabat-sahabat SMP. Selamat jadi SD guys. Nggak tahu gitu. Memang nggak tahu. Jadinya ini kan. Aku cantik nih guys. Mau apa lagi? Gak mau kan? Dan ini adalah Ini adalah kita guys. masalah polisinya, ya itu Iya. Nggak mau kan? dan ini sudah bilang tuh kalau ketemu kok ini mengirim satu-satu. Mau unboxing buat kalian, dan yang kamu yang notice video aku, terutama untuk Besti Uhtila, ada Rara, ada Ina, ada Mifta, ada Alia. Nih aku mau unboxing guys. Oke, langsung aja ya. Nih, jadi kadonya itu sebenarnya sih udah ke-spill ya, tapi ini buat kalian biar videonya abadi guys. Oke, jadi langsung aja. Kado dari Besti Uhtila. Nih, kadonya adalah sepatu. Jadi thank you guys untuk kalian, nanti aku coba ya. Terima kasih lucu. Kado yang kedua. Kado yang kedua ini kayaknya dari teman sekelas aku di jurusan. Langsung aja ya. Terima kasih ya guys, terima kasih. Pokoknya kalian semoga dilancarkan bimbingannya juga sampai sidang skripsi. Oke, langsung aja. Wow, terima kasih. Ada nih, ada surat guys. Nih, banyak-banyak
Selamat saudari berkah gelar dan ilmunya. Semoga bermanfaat dari para kamu. Agung, Reza, Fitri, Mutia, Syarifah, Ani, Windy, dan Vina. Terima kasih kalian. Thank you. Ini adalah hijab, dan hijabnya ya pasti kalian pada notice kalau misalnya saya suka pakai jilbab pasmina, dan wow, sangat suka loh warnanya, sangat identik dengan diriku ini. Kita ada tas. Oke, terima kasih. Oke, langsung. Oke, ada saya Mutia itu adalah teman intelektual camp 11 dari Ritma. Terima kasih. Itu yang pertama adalah buku. Oke, semoga buku ini sangat bermanfaat ketika aku ngajar. Terus apalagi ya, ketika aku bikin konten dan sebagainya. Terima kasih Mutia, thank you ya, dengan gelas yang lucu ini. Terima kasih Adi. Ini kado dari sama anak intelektual camp 11, tahu pasti. Oke, terima kasih Mas Aminur. Nih. Oke, terima kasih ya. Oke guys, jadi aku bakal sharing gimana sih gambaran singkat pada saat aku mulai dari pengajuan judul, kemudian proposal, hasil, hingga sampai ke sidang skripsi, lalu kemudian yudisium. Nah, aku mulai ceritanya daripada saat kapan sih aku mulai mengajukan judul. Jadi aku mengajukan judul itu di bulan Maret tahun 2024, tahun lalu ya. Nah, saat itu kan aku udah semester 6. Nah, di semester 6 itu aku memang punya target kalau gimana sih caranya aku bisa proposal sebelum aku berangkat KKN. Nah, pada saat itu juga Maret, aku seingatku aku Maret ya. Pasti kalian yang udah ikutin aku dari zaman zaman aku les, aku juga bagiin dokumentasi pada saat aku ujian proposal kemarin. Dari awal aku mengajukan judul, kemudian tahap revisi, tahap ACC proposal, dan yang lain sebagainya. Nah, pada saat itu kan aku mengajukan judul ke dosen PA, dan itu mengajukan 3 jenis judul. Dan di tanggal 8 Maret, seingatku 8-7 Maret kayaknya ya, aku akhirnya mengesahkan judul skripsi, dan akhirnya aku udah mulai menyusun dari sekitaran tanggal 7 Maret itu untuk menyusun proposal. Jadi 7 Maret 2024 itu aku masih semester 6 guys. Nah, semester 6 itu aku masih ada mata kuliah, dan juga selain aku kuliah kan, tahu kan kalian juga pasti tahu kalau misalnya aku juga ngajar les, kemudian aku juga konten, terus juga aku ada organisasi juga di kampus. Nah, itu benar-benar semester 6 benar-benar semester yang bikin aku harus manage waktu sebaik mungkin. Dan semester 6 menuju semester 7 kan aku bakal KKN juga. Jadi makanya di situ aku benar-benar nge-push gimana sih aku bisa proposal sebelum KKN biar nggak terlalu berat pada saat aku semester 7 maupun semester 8 nyusun skripsinya. Nah, alhasil pada saat penyusunan proposal aku kan ada musibah kecelakaan, dan aku mungkin kasih lihat gambarnya di sini ya. Aku dapat musibah kecelakaan pada saat selesai Idul Fitri kayaknya ya, seingatku Idul Fitri atau sebelum itu ya, aku ada musibah kecelakaan, lalu kemudian harus terhenti untuk menyelesaikan dulu menyusunnya terlalu intens ya, untuk proposal skripsinya, karena aku butuh pemulihan karena lukanya juga luka yang buat aku shock juga, yaitu luka jahitan. Makanya aku gagal untuk seminar proposal di April atau Mei. Jadi makanya aku akhirnya proposalnya itu di bulan Juli, di tanggal 1. Nih, kalau kalian melihat gambarnya ya, di situ pada saat aku ujian proposal tanggal 1 Juli, dan itu belum selesai semester 6. Itu masih maksudnya masih zaman-zaman untuk kayaknya itu menuju mid semester atau UAS atau final ya gitu. Nah, apa yang aku rasain selama aku proposal itu adalah gimana aku harus survive dari segala apapun ujiannya itu. Terus juga gimana aku bisa manajemen waktu dengan baik. Tentunya gak gampang ya guys. Jujur mungkin kelihatannya aku seceria itu kelihatan di kamera, tapi jujur aku nangis-nangisan. Terus juga aku bingung juga dengan
apa ya, solusi yang aku harus menangani segala masalahnya itu. Itu aku 1 Juli proposal skripsi. Gimana sih rasanya proposal skripsi, Kak? Jujur aku di proposal aku dibantai guys, dibantai habis-habisan karena aku betul-betul kaget juga ya, shock ya. Aku kan join organisasi tentang riset ya, tapi ternyata aku seminim itu tentang ilmu riset gitu kan. Padahal aku udah join, dengan aku join di organisasi riset aku bisa nambah pengetahuan, tapi nyatanya pada saat aku sidang proposal aku malah dibantai, dan itu pada saat jam 1 siang mulainya ujian. Dan itu rasanya gimana? Rasanya sangat terkuras energiku, karena di jam-jam waktu siang itu adalah jam-jam yang perlu kita istirahat, ngantukan. Tapi alhamdulillah selama 2 jam itu bisa terlewati dengan bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Allah. Kita akhirnya aku bisa melewati itu, walaupun mentalnya kita itu dibantai habis-habisan. Tapi ingat guys, kalau dengan cara tersebut, dengan cara perjalanan itu bisa membuat kita jauh lebih kuat. Dan yakin ketika kita ada kesulitan, di sampingnya itu pasti akan ada kemudahan. Jangan terlalu keras sama diri sendiri lah. Pokoknya kita melakukannya itu benar-benar sesuai dengan kemampuan kita. Selebihnya tentang apapun itu hasilnya jangan terlalu dipikirin. Yang namanya kita sudah proses ya, kita hargain itu, jangan terlalu keras sama diri kita sendiri. Jadi apa yang menjadi tips aku pada saat sidang proposal itu adalah kita harus memulai dulu, harus berani memulai. Terus kita harus benar-benar harus inisiatif gitu, inisiatif gimana cara kita bisa menghasilkan terus progres yang walaupun itu sedikit ya, tapi pelan-pelan itu bikin kita lebih maju, dan juga ada perkembangan gitu setiap minggunya, bahkan setiap harinya. Nah terus masuk ke era penelitian. Nah era penelitian itu kan setelah aku KKN ya, kebetulan KKN aku di Labuan Bajo. Nah ini juga aku mau bikin video tentang gimana sih rasanya KKN di Labuan Bajo. Dan itu KKN aku itu terintegrasi dengan aku PLP 2, mengajar di sana juga. Dan itulah singkatnya tentang KKN aku. Nanti aku bikin video khusus untuk itu. Nah di era penelitian aku setelah KKN, aku benar-benar kayak kehilangan arah ya. Aku bingung setelah KKN itu mau ngapain guys. Jujur aku malah kayak, dan waktu itu juga aku ikutan magang juga ya dari Productive Boy. Tahu kan kalau misalnya kalian lihat aku di video TikToknya Productive Boy, terus aku juga muncul pada saat aku di Instagramnya Productive Boy. Itu benar-benar kayak ngisi waktu aku jauh lebih enjoy ya selalu jadi mahasiswa akhir, karena benar-benar di tahun kemarin itu aku memang agak tidak terlalu intens membuat video konten YouTube, karena aku magang juga di platform yang luar biasa ini menurut aku ya, karena benar-benar itu membuat aku makin berkembang, makin bertumbuh. Tapi satu hal yang aku pelajari adalah aku tidak bisa membagi waktu aku dengan konten dan skripsi. Jadi aku kayak gampang terlena. Pada saat aku bikin konten, aku malah kayak malas-malasan ngerjain skripsi aku. Jadi benar-benar itu ujian aku pertama ya. Tapi aku langsung merenungkan kira-kira apa ya yang salah sama diri aku. Ternyata aku tidak aku mungkin bisa disebutkan ya kalau misalnya aku terlena ya dengan kenyamanan aku di dunia konten, sampai aku lupa dengan kewajiban aku sebagai anak, sebagai mahasiswa yang benar-benar aku harus menyelesaikan tugas akhir itu, yaitu skripsi. Nah aku pulang dari KKN itu di Labuan Bajo September. Nah terus Oktober itu aku benar-benar ngisi waktu aku untuk konten di Productive Boy. Oktober itu aku benar-benar nggak ngerjain skripsi apapun, bahkan revisi aku nggak ngerjain. Akhirnya di Oktober, November aku mulai untuk turun penelitian, dan juga aku mulai start untuk kembali nyicil hafalan Al-Quranku, karena aku nggak bisa melanjutkan ujian komprehensif kalau misalnya hafalan Al-Quranku belum selesai guys. Apa yang aku lakukan guys? Jadi aku benar-benar tidak main sosial media. Aku cuma WhatsApp dan juga iya sih WhatsApp aja sih seingat aku. Nah, dan aku punya target untuk menghafal satu hari satu surah gitu. Jadi benar-benar dari juz 30 itu aku benar-benar akhirnya menyelesaikan hafalan Al-Quran aku itu di bulan Januari awal, dan aku bisa melanjutkan ujian komprehensif. Nah, pada penelitian itu kan penelitian aku ada di sini ya, di lokasinya di Goa, jadi aku nggak perlu pulang kampung. Cuma aku benar-benar effort juga untuk
melakukan penelitian, di mana penelitian itu di era-era pemilu guys. Jadi benar-benar aku kayak memaksimalkan waktu-waktu di zaman itu agar benar-benar penelitian aku itu benar-benar maksimal. Nah itu seputar penelitian itu, aku penelitiannya itu 2 minggu lebih. Oke. Nah setelah penelitian baru deh kemudian aku udah penelitian, aku udah setoran hafalan, aku mulai nyusun untuk seminar hasil penelitian. Tahu seminar hasil penelitian aku itu di bulan Februari, tanggal 12 Februari. Dan tahu gak, di 12 Februari itu hitungannya ke Sempro ke Semhas itu 5 bulan. Jadi susah kan? Apa ya, maksudnya 5 bulan itu waktu yang lama menurut aku untuk menyelesaikan skripsi aku untuk masuk seminar hasil. Jadi makanya aku sampai kayak merasa terlambat sekali karena teman-temanku ada juga yang selesai duluan ya. Jadi aku termasuk orang keempat di angkatan aku yang selesai untuk gelar SPD-nya. Aku bersyukur banget sama diri aku sendiri. Karena ya luar biasa ya guys, perjuangan untuk menyelesaikan S1 itu tidak gampang menurut aku. Jadi benar-benar kita harus bangga, bersyukur, dan juga jangan lupa buat teman-teman, orang-orang terdekat kita yang sudah mensupport kita dari kita susah, suka maupun senang-senangnya, pokoknya jangan lupa tetap rendah hati gitu. Nah pada saat seminar hasil penelitian itu 12 Februari aku kayak seminar hasil penelitian aku itu benar-benar di musim hujan, dan itu aku nginap di teman aku itu selama 3 malam untuk prepare seminar hasil penelitian karena jarak rumahku ke kampus itu lumayan memakan waktu sekitaran 40 menitan. Jadi makanya aku betul-betul disarankan sama temanku untuk lebih baik bermalam di dekat kampus, dan itu kosannya temanku. Jadi alhamdulillahnya ada orang baik ya, alhamdulillah sudah mau bantu aku untuk prepare seminar hasil. Nah gimana rasanya seminar hasil penelitian kak? Oke, seminar hasil penelitianku itu alhamdulillah aku cukup tenang menjawab pertanyaan, tidak ada tekanan apapun karena mungkin aku udah dibantai ya kayak di Sempro. Jadi makanya aku benar-benar revisi terus sampai seminar hasil penelitian aku itu aku tidak terlalu tertekan menjawab pertanyaan dari pengujiku. Walaupun apa ya, waktu malam sebelum hari esok seminar hasil itu benar-benar aku kayak takut dibantai karena penguji aku ini menurutku adalah penguji yang luar biasa, dan juga aku sangat takut gitu kan, aku overthinking gitu karena aku takut kayak penelitian itu nggak sesuai dengan yang diharapkan. Tapi syukurnya Allah membantu aku dan juga melancarkan seminar hasilku. Nah setelah itu kan seminar hasil tanggal 12 Februari ya, tanggal 12 Februari aku kemudian melanjutkan ujian komprehensif aku. Nah ujian komprehensif aku ini adalah ujian yang dimana ada ujian tentang dirasa Islamiyah, ujian keislaman, dan juga tentang metodologi matematika. Nah ini adalah 3 penguji yang mana kita harus melewati sebelum kita masuk ke ujian tutup atau sidang skripsi akhir ya guys. Karena kita nggak bisa sidang skripsi akhir kalau misalnya kita nggak lewatin ujian komprehensif ini. Nah aku rasa selama ujian komprehensif itu benar-benar bermanfaat karena aku ketemu sama dosen penguji di metodologi matematika, karena sistem untuk mengujinya mahasiswa itu adalah dengan berdebat gitu kan. Tahu kan kalau aku itu basicnya yang mungkin kelihatannya itu suka ngomong kan, dan itu benar-benar aku banyak belajarnya, banyak berpikirnya, banyak mengkajinya, banyak membacanya. Dan syukurnya aku sampai 4 kali 5 pertemuan ke dosen itu, yang biasanya kata orang-orang sampai sebulan ya, tapi syukurnya Allah mudahkan dan ini aku selesai di bulan Februari akhir gitu. Setelah itu aku mulai untuk submit ujian munakasya atau ujian sidang skripsi gitu di tanggal berapa ya, di tanggal akhir kayaknya, akhir Februari. Setelah itu aku keluar SK munakasya itu di tanggal awal Maret, dan alhamdulillah sidang munakasya aku dilaksanakan di hari kemarin tanggal 11 Maret 2025. So guys, terima kasih untuk semua orang-orang yang berperan penting dalam perjalanan aku. Aku benar-benar merasakan aku dirayakan sama orang-orang dari mulai teman kelasku, bestie aku, organisasi aku. Aku percaya kalian bakal menyelesaikan sampai di tahap ini. Kalau pokoknya kalian, terutama untuk teman sejurusan tuh, kalian bakal menyelesaikan itu juga, dan yakin dan pasti
kalau misalnya kalian mau usaha, kalian tidak menunda-nunda, kalian bakal menyelesaikan itu semua kok. Jadi ini benar-benar aku mengucapkan banyak terima kasih untuk kalian semuanya. Semoga buat kalian yang sedang memperjuangkan S1-nya, jangan lupa untuk meminta restu doa, banyak berdoa, banyak ikhtiar, banyak belajarnya juga. Karena aku juga sampai di tahap ini aku kayak mengeluarkan effort aku untuk terus belajar dan belajar. Terima kasih untuk dosen pembimbing aku, terima kasih dosen penguji aku, terima kasih untuk teman-teman semua yang berperan penting dalam perjalanan aku menjadi seorang sarjana, apalagi sarjana pendidikan ya. Aku nggak nyangka loh guys, aku bisa mendapatkan sarjana pendidikan ini karena aku di jurusan pilihan aku ini sampai sekarang ini benar-benar bukan pilihan aku, tapi pilihan dari kedua orang tua aku. Tapi malah ini yang membawa aku sampai sejauh ini dan bertumbuh jauh lebih baik. Sekian dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Maaf jika kalian merasa bosan dengan video aku ini, benar-benar video ini aku khusus untuk diriku sendiri dan juga mungkin teman-teman yang mungkin ada sisi baik yang bisa diambil. Semoga itu bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya.